Kini, marilah sama-sama kita simak kupas tuntas materi tentang pengelolaan pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini. Karena materi ini sangat cocok sekali untuk calon penyelenggara lembaga PAUD, sehingga kita dapat mengetahui alat permainan atau perlengkapan apa aja yang sesuai untuk anak usia dini. Kepada Ibu Dian, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mbak Nuning. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kita bisa bertemu pagi ini untuk sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar bagaimana mengelola pembelajaran di PAUD ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengelola dan mungkin PAUD-nya juga sudah lebih bagus dari yang saya kelola. Kita akan berbagi pengalaman juga nantinya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nuning. Dan saya sekarang langsung saja untuk berbagi screen-nya. Oke. Sebentar. Oke. Baik, materi kita pagi ini adalah tentang pengelolaan pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini. Ya, karena kita tahu belajarnya anak usia dini pasti bermain, tidak ada cara lain. Materi kita dalam waktu 2 jam ini, termasuk nanti kita bertanya jawab, berdiskusi. Itu yang pertama adalah pengertian dan konsep bermain pada anak usia dini. Kemudian pentingnya bermain bagi perkembangan agama, fisik motorik, bahasa, sosial emosi, dan kognitif anak. Yang ketiga, tahapan-tahapan bermain pada anak usia dini. Kemudian yang keempat, pengembangan konsep STEAM dan keaksaraan awal melalui bermain. Mudah-mudahan waktunya cukup dan materi saya akan banyak video, jadi nanti minta tolong diperhatikan betul. Yang pertama, pengertian dan konsep bermain pada anak usia dini. Ada banyak pengertian. Kalau kita cari di berbagai literasi, literatur gitu ya, dari berbagai buku, disertasi atau yang ditulis oleh para ahli, itu banyak sekali. Tapi ini saya simpulkan bahwa bermain itu merupakan aktivitas yang terjadi atas inisiatif anak, ya, karena dorongan untuk memenuhi rasa ingin tahu, keinginan untuk menjelajah lingkungan di luar dirinya, menyalurkan energi dan keterampilan fisik motorik, mengembangkan imajinasi dan menaklukkan rasa takut, mewujudkan apa yang dipahami dari hasil pengamatan ke dalam bentuk miniatur secara kreatif dengan berbagai cara, serta berinteraksi dan berkomunikasi untuk membangun kemampuan bersosialisasi. Ini kesimpulan dari berbagai macam pengertian bermain yang dikemukakan oleh para ahli. Oke. Kemudian konsep bermainnya itu 5 hal saja yang perlu kita ingat, bahwa itu harus atas inisiatif dan gagasan anak. Ya, kalau masih diarahkan oleh guru, masih diskenariokan, kamu menjadi ini, kamu menjadi itu, nanti berkata ini, nanti berkata itu sudah bukan bermain dari sudut pandang anak ya, itu sudah penugasan namanya. Oke, menggunakan berbagai bahan dan media ya, apapun yang digunakan anak, apapun yang dipakai itu adalah bermain bagi anak. Termasuk ketika mereka menggunakan pensil, krayon, spidol untuk menggambar. Buat mereka itu adalah bermain. Bermain meniru orang menulis. Bermain meniru orang menggambar. Bermain peran sebagai pelukis. Bermain peran sebagai akuntan.
menghitung dan sebagainya. Buat mereka dari sudut pandang anak itu adalah bermain. Meskipun dari sudut pandang orang dewasa mereka itu sedang belajar, tapi dari pemikiran anak itu adalah bermain buat mereka. Kemudian mereka melakukannya dengan berbagai cara, ya. Mungkin tujuannya sama, tujuan pengembangannya sama, tapi caranya beda-beda. Ada yang ingin mengembangkan motorik halusnya dengan dia menggunakan roncean, kemudian atau dia senangnya dengan plastisin atau Play-Doh, ada yang dengan alat tulis gitu ya, ada yang dengan mencetak pasir. Itu semua mereka lakukan caranya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya, mengembangkan seluruh aspek perkembangan, ya, kemudian bereksplorasi, semua tujuannya sama. Dan konsep yang keempat adalah pengulangan untuk penguatan pemahaman. Mereka senang sekali berulang-ulang, senang sekali mengulang-ulang, nggak ada bosannya, meskipun mereka melakukan hal yang sama. Dan itu tujuannya untuk memperkuat pemahaman mereka, ya. Mungkin kita orang dewasa sering melihatnya, aduh anak ini mainnya itu saja, kita aja lihatnya bosan ya. Tapi sebetulnya ketika mereka melakukan pengulangan itu karena jaringan-jaringan otak untuk menemukan konsep dari bermainnya itu belum nyambung buat dia, belum kuat. Jadi dia perlu pengulangan, ya, tanpa harus kita minta mereka untuk mengulang, mereka pasti akan mengulangnya lagi, nggak akan bosan, karena buat mereka itu pasti ada sesuatu yang baru yang mereka temukan di dalamnya, atau memperkuat pemahaman pengalaman sebelumnya. Oke. Kemudian konsep bermain itu juga merupakan representasi dari pemerolehan pengetahuan. Maksudnya gini, ketika anak itu melihat sesuatu di luar dirinya, kemudian dia wujudkan dari bermainnya. Contohnya, ada satu anak laki padahal, tapi dia senang bermain di dapur-dapuran, ya, di kompor-kompor miniatur. Dia sangat detail memperhatikan orang tuanya atau ibunya memasak. Ya, dia memasak di situ, diambilnya penggorengan kecil, kemudian ada telur-teluran dari plastik, dan dia memecahkan, seolah-olah memecahkan telurnya, kemudian tidak masukkan telur utuh ke dalam penggorengan, itu artinya bahwa dia tahu kalau orang goreng telur itu telurnya dipecahkan, kecuali kalau rebus, ya. Kemudian dia matikan kompornya pas diangkat, pas menghidupkan dia hidupkan kompornya, pura-puranya itu. Kemudian dia berikan ke gurunya, ibu guru ini aku goreng telur, padahal tidak ada apa-apa di piringnya. Nah, guru tidak boleh bertanya mana telurnya. Itu guru harus masuk ke dalam pikiran anak, oh ya telurnya itu kan tadi dipecahkan dan bukan direbus. Kalau direbus itu pasti telur utuh ada di piring itu. Nah, itu artinya bahwa anak memahami apa yang dia lihat kemudian diwujudkan dalam bermainnya. Biasanya anak yang kurang perhatian terhadap lingkungannya, kurang memperhatikan apa yang dilakukan orang lain, dia sulit untuk mewujudkannya dalam bermain. Dia pasti butuh waktu untuk menemukan ide atau gagasan mau main apa, mau melakukan apa. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa anak ini perhatian terhadap lingkungan. Ya, jadi penting bermain itu adalah wujud dari perhatian anak terhadap lingkungannya. Oke. Sekarang yang kedua, pentingnya bermain bagi anak. Kita tadi sudah melihat di sini di pengertian, ya. Itu banyak sekali memunculkan rasa ingin tahu, kemudian menjelajah lingkungan dirinya, kemudian menyalurkan energi dan keterampilan fisik dan sebagainya. Ada banyak sekali, ya. Kita ingat tidak lagu ini? Ya, ini lagu yang populer sekali di taman kanak-kanak. Mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng, kita bisa nyanyi bersama-sama, boleh dibuka mikrofonnya. Boleh ikut bernyanyi, ya, boleh ikut bernyanyi.
Siapa saja yang sudah tahu lagu ini, silakan kita ikut bernyanyi bersama-sama. Ya, kita bersenang-senang dulu. Silakan, saya tunggu buka mikrofonnya masing-masing. Boleh dibuka mikrofonnya masing-masing, kita nyanyi bareng-bareng. Atau yang punya suara bagus juga saya mau dengar nih. Ya, mungkin teman-teman dari daerah-daerah lain suaranya lebih oke dari suara saya nih. Ya, pasti sudah tahu lagu ini kan ya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Ya, kita coba lihat maknanya lagu ini. Ya, bagi anak, taman yang paling indah, kalau sudah kata paling itu berarti tidak ada lagi yang lain. Ya, yang paling indah itu hanya taman kami. Ya, tamannya itu apa namanya? Taman kanak-kanak. Ya, taman kanak-kanak itu masuk di dalam PAUD, pendidikan anak usia dini. Untuk apa taman kanak-kanak itu bagi anak usia dini? Untuk bermain, tempat bermain, untuk berteman banyak, bersosialisasi. Bagi anak usia dini ketika dia dibawa ke PAUD, ketika dia dibawa ke lembaga taman kanak-kanak, buat mereka adalah pasti bermain. Kemarin saya sempat tanya ke salah satu anak yang mendaftar di sekolah, kenapa kamu mau sekolah di PAUD? Soalnya ada ayunan, soalnya ada perosotan. Jadi yang mereka lihat adalah bermainnya. Di sana adalah tempat bermain. Kemudian ada teman-teman, ya, kalau di rumah dia sendiri saja. Nah, ini benar. Jadi lagu ini sudah lama sekali ada, sejak saya TK tahun 75 ini sudah ada, ya, tempat bermain, berteman banyak. Jadi keliru kalau misalnya di PAUD tidak ada alat bermainnya, tidak ada APE-nya, ya. Kemudian belajarnya pakai buku, pensil, ya, seperti di SD, di dikte, itu keliru, ya. Usahakan untuk berteman banyak, artinya minimal anak bermain tidak sendirian, dia berdua dengan temannya, karena ketika dia bermain dengan teman itu banyak sekali aspek perkembangan yang dia bangun. Nanti kita lihat, ya. Nah, untuk bisa mewujudkan bagaimana taman kita menjadi indah, ya, buat anak, taman kanak-kanak kita itu bagaimana indah dan sebagainya, itu masing-masing lembaga punya ciri khas, punya cara masing-masing untuk membuat anak tertarik untuk di PAUD-nya, untuk datang ke PAUD. Oke, tapi ini adalah sesungguhnya pemikiran anak tentang taman kanak-kanak. Jadi jangan ditinggalkan bermainnya itu. Sekarang kita lihat apa yang lembaga harus siapkan gitu kan untuk bisa bermain. Tidak harus berpikir terlalu berat untuk membeli bahan-bahan main. Ada banyak sekali bahan main di lingkungan kita. Bahan yang bersifat lokal, bahan yang bersifat alam. Ya, saya akan tayangkan videonya. Ini sebetulnya foto-foto dari sosial media yang saya klip menjadi video, dan kita bisa melihat bahwa bukan hanya di Indonesia, bukan hanya saran dari Kemendikbud Direktorat PAUD untuk memberikan pembelajaran melalui bermain, tetapi di seluruh dunia pendidikan anak usia dini itu belajarnya melalui bermain. Jadi foto-fotonya ini anak orang asing buat kita belajar. Kita lihat ada paralon, pasir, ya, dan korong-korong kecil, tembok kakak, ya, sederhana. Disiapkan sederhana. Kita lihat bagaimana bagaimana ekspresinya, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana mereka menemukan gagasan buat kawan main.
fisik motoriknya bergerak semua ketika mereka bermain. Kognitifnya memikirkan masalah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Kita lihat gambarnya ini. Kira-kira di PAUD kita sulit tidak menemukan bahan-bahan ini? Tidak sulit ya, kita pasti punya corong, punya sekop, punya paralon. Pasir itu Indonesia paling kaya dengan pasir karena negara kepulauan. Pasti punya pantai, ya pasti punya pantai. Mereka kalau di luar negeri mungkin harus beli. Daerah yang tidak punya laut, pasirnya harus beli. Tapi Indonesia kaya, ya. Dan itu mudah kita melakukannya. Tapi kadang-kadang lembaga suka malas beli aja, sudah beli buku paket, beli buku LKS gitu ya. Kemudian bagi ke anak satu persatu. Rayonnya satu set, pensil warnanya satu set. Itu bukan bermainnya bagi anak usia dini yang sesungguhnya. Ya, jadi pasti kita bisa. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi nih. Kita bisa lihat lagi ini klip foto dari di PAUD Pelangi Jimbaran. Kita lihat bagaimana. Kita lihat saat anak bermain peran, ya saat anak bermain peran, mereka sebetulnya belajar bagaimana berkomunikasi. Karena mereka kan berbicara satu sama lain, ya kan, memberikan suara-suara pada mainannya. Halo, kamu mau main apa? Aku mau main ini. Boneka yang kecil-kecil. Bermain rumah-rumahan, bermain sekolah-sekolahan, dokter-dokteran, jadi guru, jadi pelayan rumah makan, seolah-olah sedang masak, seolah-olah sedang nyetrika, ya, seolah-olah sedang bermain komputer. Di dalam pikirannya dia menjadi sekretaris dan sebagainya. Atau dia menghias rambut temannya. Dia mengembangkan bagaimana kosakata baru dan keterampilan berbahasa, bernegosiasi dan bergiliran. Kemudian memperhatikan lingkungan, ya, terlibat dengan dunianya dan melatih disiplin diri. Ya, mereka belajar tentang peran, tanggung jawab, hubungan sosial, gitu kan. Mereka juga belajar tentang kepedulian, belas kasihan, empati, ekspresi perasaan lainnya. Belajar tentang simbolik, bagaimana sesuatu mewakili hal yang lainnya. Ya, itu bermain peran. Kemudian kita lihat lagi, bagaimana kalau anak bermain dengan balok-balok. Nah, pada saat anak bermain balok, dia membangun bersama-sama. Dia menciptakan bangunan dan jalan-jalan, menyeimbangkan tumpukan balok-balok, menyusun, menumpuk dan merobohkan, membangun menara, membuat dermaga dan macam-macam. Sampai ada anak TKB kelas umur 6 tahun, dia membuat mereka membuat beramai-ramai kapal Titanic, ya, besar dengan balok-balok yang banyak. Dan itu adalah mereka belajar keterampilan matematik dan sains. Dari mana matematiknya? Mereka melihat, mengukur, ya, oh tingginya seperti ini, tinggi pilar yang dibutuhkan ini, berapa banyak balok yang dibutuhkan dan sebagainya. Belajar sains, kalau pilarnya yang satu kurus, kecil, yang satunya gemuk, tidak seimbang, tidak stabil, bangunannya roboh, itu mereka belajar hubungan sebab akibat. Ya, mereka belajar tentang simbol, bagaimana segala sesuatu itu mewakili sesuatu yang lain. Bagaimana menggunakan otot-otot tangannya, merancang, merencanakan. Kemudian mereka belajar bekerja sama, bergiliran, sabar, menyelesaikan masalah, dan keterampilan keaksaraan awal. Ya, ada banyak sekali yang kita pelajari belajar bagaimana menyelesaikan masalah, mensortir benda-benda, mengklasifikasikan benda-benda. Bagaimana mencocokkan sesuatu dengan yang lainnya. Bagaimana menata lingkungannya, koordinasi mata tangan, rasa percaya diri. Ya, pernah waktu tahun ada konferensi internasional di Bali,
Kemudian PAUD Pelangi Jimbaran buka showroom di sana, diminta oleh Kemendikbud. Lalu anak-anak di sana sedang bermain puzzle. Kemudian waktu itu wakil presidennya masih Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla melihat, wah anak PAUD sudah bermain puzzle, dari kecil mereka nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah negara. Begitu dia bilang. Ya. Jadi jangan anggap remeh bermain puzzle, itu penting buat anak karena itu adalah kemampuan koordinasi mata tangan dan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang gurunya sudah nggak sabar gitu ya, dibantuin aja selesaikan biar cepat, atau gurunya sendiri kadang tidak pernah main puzzle jadi tidak tahu menyelesaikannya seperti apa. Ya. Jadi ada caranya bagaimana ketika anak bermain puzzle, guru tidak membantu, cukup mengatakan ini yang sudutnya mana, sudut atas, sudut bawah, kanan, kiri, mereka belajar tentang posisi, gitu ya. Guru hanya mengarahkan. Mereka menggambar, melukis, mencoret-coret, menggunting, menempel, menggunakan adonan mainan, melukis dengan jari, meronce dengan manik-manik. Itu sebetulnya bukan hanya sekedar kreasi seni, tapi bagaimana dia menggunakan otot-otot motorik halus pada tangan dan jarinya, bahan awal, dasar untuk menulis, kreatif menunjukkan ekspresi mereka, belajar tentang warna, belajar tentang hubungan sebab akibat, bersabar untuk menyelesaikan. Anak bermain berinteraksi dengan alat musik. Ya, ketika mereka bermain alat musik, itu sebetulnya mereka sedang mengekspresikan kreativitas dan emosi. Ya, kadang dia pukul-pukul, mungkin terdengarnya tidak berirama, tetapi buat mereka itu adalah irama perasaannya, gitu ya. Mereka belajar tentang suara-suara. Oh, kalau dipukul keras seperti ini, kalau dipukul sedang seperti ini, gitu ya. Kemudian belajar keseimbangan, kepekaan terhadap gerak tubuh, kemudian rasa percaya diri, ya, gerakan motorik halus, eksplorasi peran orang dewasa, konsep bahasa ketika dia mendengar lagu-lagu, kata-kata baru di dalam lagu itu mereka sebetulnya mengembangkan konsep bahasa dan mereka melakukan gerakan motorik banyak sekali yang mereka pelajari. Kemudian membaca buku, bukan berarti membaca karena mereka belum bisa baca, maka saya tuliskannya adalah berinteraksi dengan buku. Sekedar melihat-lihat gambar, membalik-balik halamannya, ya, merabat tebal tipisnya halaman. Itu adalah belajar buat mereka. Bisa lihat bahwa ketika anak bermain, mereka belajar banyak sekali. Mereka belajar tentang klasifikasi, mereka belajar tentang konsep pengetahuan dan matematik, mereka belajar keaksaraan, bersosialisasi dan berbahasa, berimajinasi, kemudian koordinasi mata tangan. Itu yang harus kita pahami. Dan mungkin kalau kita sebagai pengelola atau guru sudah paham tentang belajarnya anak melalui bermain, kemudian kita bisa menerapkannya, tetapi kemudian kita takut melanjutkan penerapan karena orang tua tidak senang, maka tugas kita adalah mensosialisasikannya ke orang tua. Ya, bahwa di sini belajarnya bermain, bahwa di sekolah kami menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran PAUD, bla 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 dan sebagainya. Kalau perlu tayangkan video-video yang menunjukkan bahwa inilah cara belajar anak usia dini dan mereka belajar banyak sekali dari bermain. Coba bayangkan, coba bandingkan kalau mereka hanya mengerjakan apa yang ada di buku di LKS. Ya, paling nih ada gambar apel 1, kemudian tarik garis, hubungkan ke angka 1. Kemudian ada cerita, kemudian mereka tempel-tempel bentuk rumah, bentuk segitiga tempel, bentuk segi 4 tempel. Tidak banyak yang mereka kembangkan di dalam satu kegiatan. Padahal kompetensi yang harus dikembangkan oleh anak usia dini, kalau Bapak Ibu lihat di kurikulum 2013 PAUD itu banyak sekali. Ya, kalau kita lihat ST
TPA-nya, STPPA-nya, ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, itu banyak sekali indikatornya yang harus kita kembangkan. Kalau kita berikan satu persatu dan itu tidak menyenangkan buat anak, itu membutuhkan waktu lama, gitu ya. Oke, sekarang saya mau berbagi, ya. Dari foto dan video tadi kita dapat melihat aspek-aspek perkembangan anak. Boleh saya minta tolong Bapak Ibu silakan tulis di chat apa yang Bapak Ibu ingat saja, ya. Hal penting bermain bagi anak. Boleh saya stop screen-nya dulu, saya mau lihat di chatnya. Silakan ditulis 10 hal penting, atau kalau tidak 10 mungkin 2, 3 yang Bapak Ibu ingat hal penting dari bermainnya anak. Silakan tuliskan di chat saja. Tuliskan di kolom chat yang Bapak Ibu ingat hal penting dari bermainnya anak. Apa saja? Ada yang bisa? Gimana, Bu? Tuliskan di kolom chat, ya. 10 hal penting, atau tidak harus 10, beberapa yang Bapak Ibu ingat, ya, tentang pentingnya bermain bagi anak. Apa? Bilang. 10. Tadi kan kita sudah menonton videonya dan sudah saya jelaskan. Sekarang Bapak Ibu coba tuliskan. Apa 10 pentingnya. Iya, maksudnya pembelajaran anak. Apa? Pentingnya bermain bagi anak. Pentingnya bermain. Pentingnya bermain bagi anak. Mengapa bermain itu penting bagi anak? Itu ya. Tidak harus 10, mungkin Bapak bisa ingat 2 atau 3, boleh, silakan. Ya, 1 melatih Diri. Dia mau ke kayak. Silakan. Diketik ada di bawah itu ada. Bisa mendapatkan ide baru. Oke, sudah dapat 1 nih, dapat ide baru. Koordinasi mata tangan, percaya diri. Oke, sudah dapat 2. Ada lagi yang lain? Ini baru dari TK Kartika. Ditaruh di mana lagi? Ada dari Tanah Toraja. melatih mental anak-anak. Baru. Boleh tulis di chat Ibu, di chat. Oke, dapat berbagi dengan anak-anak lainnya. Oke. Boleh, yang lain silakan tambahkan. 6 aspek perkembangan anak dapat berkembang. Oke. Sip. Ada lagi? Melatih fisik motorik anak. Iya. Oke, melatih motorik kasar dan halus, melatih mental. Oke. Fisik motorik. Ada lagi yang lain selain fisik motorik, mental? Masa anak-anak adalah masa bermain, merasa dihargai. Oke, anak jadi merasa dihargai, mendapatkan kepercayaan diri. Iya. Bisa berekspresi, menumbuhkan empati. Oke, lanjut. Terus, belum masuk, masih ada aspek lain nih, meningkatkan kreativitas anak, rasa percaya diri, merasa nyaman, dan kemampuan memperhatikan lingkungan, simbolik, kepedulian, oke. Terus silakan lanjut saja ditulis di kolom chatnya. Ya. Oke, menambah ilmu pengetahuan anak melalui bermainnya. Oke, ada lagi yang lain mau menambahkan atau sudah cukup? Masih ada. Kognitif, bahasa, fisik, motorik, seni, sosial emosi. Oke, berkembang semuanya. Ya, betul sekali. Terima kasih.
Kalau mau menambahkan masih bisa tambahkan, lanjut saja terus. Kalau punya masih ingat hal-hal yang lain, silakan dituliskan saja. Intinya kalau kita tahu pentingnya bermain itu bagi anak, maka kita yakin sebagai pengelola berarti kita harus menyiapkan bahan-bahan main. Berarti kita mesti siap menyampaikannya ke wali murid bahwa inilah prinsip pembelajaran anak melalui bermain. Jangan takut, sampaikan saja ya, karena penting. Orang tua murid mungkin tidak tahu, tapi kita tahu gitu ya. Oke, ini ada 10 hal penting yang bisa saya tambahkan ya. Tadi sudah ada mengembangkan keterampilan fisik motorik, ada ya. Mengembangkan kemampuan literasi atau berbahasa. Oke. Mengembangkan kemampuan numerasi atau angka, hitungan ya. Matematik. Mengembangkan kemampuan pertemanan, bersosialisasi. Kreativitas, memperkuat memori jangka panjang. Karena terus berulang-ulang dia menjadi kuat ya. Kemudian membangun rasa percaya diri. Membangun kemampuan bernalar kritis ya, bernalar kritis, memecahkan masalah. Kalau tidak bisa begini maka begitu gitu ya. Mereka pasti akan mencoba-coba dan itu adalah bagian dari kemampuan bernalar kritis untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan bergotong royong, kolaborasi, bekerja sama ya. Menciptakan pola pikir bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi gini, maksudnya yang ke-10 ini, kalau kita mengajak anak belajar melalui bermain, mereka akan berpikir, oh belajar itu menyenangkan. Ya, coba kalau Bapak Ibu tanya anak pulang sekolah, ya, kamu tadi belajar apa? Mereka pasti nggak akan jawab. Tapi kalau kamu ibu Bapak tanya anak usia dini, kamu tadi main apa? Oh, dia akan cerita semuanya yang dia lakukan di PAUD. Ya, dia main apa? Padahal itu sebenarnya dia belajar. Gitu. Jadi karena membuat mereka bermain itu menyenangkan dan akhirnya mereka akan berpikir bahwa belajar itu menyenangkan. Bahaya kalau sampai menakut-takuti gitu ya. Ayo masuk, kita belajar. Tuh di luar ada hantu atau di luar ada polisi. Itu masih pernah saya dengar itu kata-kata itu keluar dari mulut guru di satu tempat ya yang saya kunjungi. Dan itu membuat anak menjadi menganggap bahwa belajar itu adalah sesuatu yang untuk menghindari rasa takut, atau belajar itu justru tidak menarik karena ditakut-takuti gitu ya. Dan itu akan berpengaruh dampaknya ke masa depan mereka. Mereka jadi tidak senang belajar gitu. Ya, kalau belajar harus dipaksa. Besok mau ulangan baru belajar. Besok mau ujian baru belajar. Besok mau tes CPNS baru buka kisi-kisi gitu ya. Itu dampak dari waktu kecil kita belajarnya dipaksa gitu dan belajarnya tidak menyenangkan. Oke, ada 5 elemen penting agar bermain menjadi bermakna ya. Apa nih, kadang orang tua suka bilang, oh di rumah juga main anak-anak, oh di desa, di kampung, di kebun juga mereka main gitu ya. Ada bedanya bermain yang menjadi bermakna di PAUD dengan bermainnya di luar PAUD gitu ya. Nggak usah lah sekolah di PAUD, orang belajarnya bermain, mending ikut ke kebun sama mama gitu kan, di kebun juga anak main gitu. Bedanya di PAUD itu ada dukungan lingkungan main ya. Jadi bermainnya menjadi bermakna buat anak. Dukungan lingkungan main yang bagaimana? Ya, bahan-bahan mainnya tertata rapi. Ya, kemudian menarik, ada prinsip-prinsipnya. Kemudian aman dan mendukung semua aspek perkembangan. Jadi ada bahan main untuk fisik motorik, bahan main untuk kognitifnya, bahan main untuk bahasanya. Semua aspek perkembangan ada di bahan mainnya itu. Kemudian ada dukungan sebelum main. Jadi sebelum main, dari anak sebelum main, gurunya memberi dukungan, membacakan buku cerita, kemudian menyampaikan tema, memberikan pengetahuan-pengetahuan, supaya ada ide anak untuk bermain sesuai dengan apa yang sudah guru sampaikan sebelum main. Kalaupun tidak sama apa yang dilakukan anak dengan apa yang disampaikan oleh guru sesuai tema, itu tidak masalah, karena yang terpenting adalah harus sesuai inisiatif dan gagasan anak. Ya. Kemudian ada dukungan saat main. Ketika anak bermain, gurunya memberi dukungan. Kamu main apa? Ini bagus sekali, hebat gagasanmu. Dari mana dapatnya? Ini warna apa ya? Dan sebagainya, dan sebagainya.
ya. Dukungan guru saat main itu gunanya untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuannya dari awal ke peningkatan yang selanjutnya. Misalnya anak menggambar, ya. Misalnya anak menggambar, kemudian guru bertanya ada warna apa saja di gambarmu. Dia sebut ini hijau, ini kuning. Pas ketemu warna jingga dia diam. Berarti dia belum tahu ini warna jingga. Maka guru menyatakan ini warna jingga. Itu mengembangkan bahasa dan mengenalkan warna baru buat mereka. Kemudian guru melihat di STPPA-nya, anak umur 4 tahun minimal mengenal 4 warna misalnya. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, ketika sampai di warna biru dia diam, dia belum kenal warna biru, maka guru meningkatkan kemampuannya dengan mengenalkan warna biru. Itu artinya guru juga harus tahu standar tingkat pencapaian anak, ya, tergantung usianya. Kemudian dukungan setelah main, ya. Ketika setelah main, anak diminta untuk menceritakan pengalamannya, anak diminta menceritakan karyanya apa gitu ya. Itu adalah keterampilan untuk kemampuan berani berbicara di depan orang lain, kemampuan berbahasa, rasa percaya diri dan sebagainya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh guru. Ya. Dan itu tidak ada di kebun. Di kebun ketika mamanya berkebun, menanam talas, menanam ubi, anaknya main sendiri, itu nggak ada, ya. Dan dukungan-dukungan ini. Kemudian waktu yang cukup, ya. Ini elemen yang keempat, yang kelima, supaya mainnya bermakna, itu waktu yang cukup. Jangan sampai masih menggunakan sistem yang dibagi 4 kelompok, kemudian setiap anak harus melakukan 4 kegiatan dalam satu jam, sehingga 15 menit disuruh pindah. Itu tidak boleh ada lagi seperti itu, ya. Minimal waktu bermain itu adalah 1 jam, ya, minimal waktu bermainnya 1 jam, supaya dia bisa menemukan pengetahuan baru dari bermainnya. Jadi kalau misalnya dia bermain puzzle itu ya selama 1 jam ya biarkan. Kemudian kalau dia bermain meronce, kemudian belum 15 menit dia sudah pindah karena dia merasa sudah selesai, dia boleh pindah, jangan dipaksa nanti dulu belum 15 menit belum boleh pindah gitu ya. Atau yang masih main puzzle dipaksa selesai. Itu tidak bagus buat anak, buat perkembangan mereka, dan bermainnya menjadi tidak bermakna lagi buat anak. Oke, itu menjadi penugasan namanya. Nah, maka bermain dan belajar itu bagi anak itu satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi nggak ada istilahnya sekarang belajar yuk, habis belajar baru bermain. Tidak ada seperti itu. Ya, belajar dan bermain itu satu kesatuan. Maka di dalam kurikulum 2013 prinsip pembelajaran PAUD itu kalimatnya adalah belajar melalui bermain. Bukan belajar sambil bermain, bukan belajar seraya bermain, bukan belajar setelah itu bermain, tetapi belajar melalui bermain. Oke, itu prinsipnya. Oke, sekarang ada berapa tahap main anak? Ada 6. Ya, kita akan lihat tahap mainnya anak. Sebetulnya tahap main anak ini setelah usia 2 tahun ke atas itu tidak tergantung usia sih, tergantung perkembangan juga, tergantung kemampuan, kebiasaan mereka bersosialisasi. Tetapi pada umumnya anak usia 0 sampai 3 bulan itu termasuk unoccupied play, ya. Bermainnya masih dengan dirinya sendiri, dengan tangan-tangannya, dengan kakinya, tendang-tendang dan sebagainya. Dia berusaha menggenggam, berusaha mendengarkan, berusaha meraih sesuatu, ya. Itu adalah bermain buat mereka. Tapi sebetulnya kalau di dalam ahli perkembangan anak atau kita sebagai orang dewasa, kita melihatnya dia belajar menendang. Dia belajar merasakan sesuatu, ya. Tapi bagi anak itu mereka sebenarnya sedang bermain, bagi bayi.
Nah, solitary play ya itu umur 0 tahun sampai 0 bulan sampai 2 tahun, solitary itu berarti sendiri ya. Mereka masih bermain sendiri. Ya, mereka belum tertarik bermain dengan anak lain. Ya, masih asik dengan mainannya sendiri. Nah, pada saat inilah kita mesti hati-hati kalau terus-terusan seperti ini dan dia tidak beranjak untuk bisa bermain dengan anak lain di usia 2 tahun ke atas, itu berbahaya gitu ya. Artinya dia akan menjadi egosentris atau mungkin dalam perkembangan anak dengan kebutuhan khusus dia menjadi autism karena dia asik dengan dirinya sendiri gitu ya. Maka di usia 2 tahun ke atas penting buat mereka belajarnya bermainnya bersama anak yang lain. Makanya penting mereka pergi ke PAUD di usia 2 tahun. Ya. Paling tidak di awal-awal, yaitu dia biasanya mulai menonton saja, lihat anak yang lain main, belum berani untuk bergabung. Ya, ada tipe anak yang sudah berani, ya, tergantung dari stimulasi orang tua juga. Ada yang sudah bisa berani berinteraksi. Aku boleh ikut main nggak? Gitu ya, dan sebagainya. Tetapi di usia ini biasanya mereka masih melihat-lihat dulu, kemudian mereka bermain paralel ya, yang paralel itu artinya yang satu main kelihatannya berdekatan ya, tapi sebetulnya tidak main bersama, beda-beda mainnya gitu ya. Di sini namanya sebagai permainan paralel. Jadi anak belum tertarik untuk bermain bersama, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Oke. Nah, kalau sudah associate ya, bermainnya itu berasosiasi, mainnya bersamaan atau mengerjakan sesuatu bersama-sama, tetapi tidak ada banyak interaksi yang terjadi, gitu ya. Jadi berdekatan, misalnya main di papan lukis berdekatan, mungkin mereka berinteraksi. Aku bikin bikin rumah, yang satunya aku bikin sekolah. Tidak ada interaksi. Sini aku tambahin di sekolah kita kan ada mainan gitu. Tidak ada inisiatif untuk bekerja bersama-sama. Baru setelah di atas usia 4 tahun itu akan ada muncul cooperative play, bermainnya bekerja sama. Ya, misalnya membangun balok bersama-sama, menggambar bersama-sama, melukis bersama-sama, main bola bersama-sama, ya, permainan-permainan yang harus dilakukan bersama-sama. Ya. Itu aku bikin ininya ya, kamu bikin itunya, kamu bikin terasnya, saya bikin kamarnya, kamu bikin tamannya dan sebagainya. Sudah ada mereka saling mengatur sendiri. Bukan guru yang mengatur, tapi mereka mengatur sendiri. Mau main apa dan melakukan apa, gitu ya. Oke, sekarang pengembangan konsep STEM-nya. Ya. Pengembangan konsep STEM dan keaksaraan awal melalui bermain. Oke. Konsep STEM itu mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, sudah pernah mendengar. Science, teknologi, engineering, art, dan matematik. Ya, STEM. Ya. Ini sudah lama kita dengar, sejak 20 tahun yang lalu sudah ada ini STEM. Sebelumnya tidak ada artnya, STEM saja. Ya, kemudian orang-orang di bidang seni menyatakan art itu juga kan pengetahuan, keterampilan yang perlu dipahami anak. Maka menjadi STEM. Tambahkan A, gitu ya. Kemudian literasi, ya. Saya berpikir bahwa literasi itu juga penting buat anak-anak. Eksistensi, rasa percaya diri, keyakinan, ya, nilai agama moral, itu juga penting buat anak. Kemampuan berbahasa, literasi, minat terhadap bacaan, itu juga penting. Karena apa? Ya, Indonesia itu sangat rendah literasinya. Di Indonesia, anak-anak remaja atau orang dewasa tidak banyak yang suka membaca buku. Tidak banyak orang dewasa atau remaja, anak-anak yang suka ke toko buku atau ke perpustakaan. Sudut-sudut baca di sekolah
rak-rak buku bacaan di sekolah itu kalau tidak diminta gurunya untuk membaca itu sangat tidak ada, tidak muncul itu. Bahkan Kemendikbud belakangan ini sangat gencar mempromosikan bahwa literasi di mana-mana. Hari Anak Nasional pun temanya literasi. Sampai saya berpikir hanya itu Hari Aksara Nasional, ataunya Hari Anak Nasional, karena temanya literasi. Kenapa? Karena literasi itu penting sekali. Penelitian internasional itu menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 10 terbawah. Peringkat 10 terbawah dari 72 negara yang diteliti tentang kemampuan literasinya. Kemudian eksistensi, ya. Berapa banyak dari anak-anak Indonesia yang paham bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga mereka bisa menghargai suku bangsa lain. Berapa banyak anak Indonesia yang tahu lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, ya. Kalau tidak ada perayaan hari kebesaran nasional, ya anak-anak mungkin nggak peduli gitu ya. Biasanya rame nih, kalau mau Agustusan seperti ini rame, ya. Mulailah lagu-lagu kebangsaan, kemudian bendera merah putih berkibar di mana-mana. Tapi di hari-hari lain sudah itu lupa saja. Kadang-kadang di hari-hari kemerdekaan pun kalau kita mengajak anak nyanyi lagu nasional, yang dinyanyi lagunya apa? 17 Agustus tahun 45. Ya, lagu lain nggak tahu. Banyak anak Indonesia, remaja-remaja itu lebih senang mengenal di luar Indonesia. Mereka hafal lagu berbagai lagu barat dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh, ya. Boleh, seluruh pengetahuan boleh dipelajari anak dari manapun, tetapi tidak lupa dengan akar budayanya. Itu penting sekali. Maka kemudian didukung oleh ini, ya. Kemudian saya meneliti lagi, ada sebetulnya 6 kompetensi pendidikan abad 21. Jadi bukan 4 lagi. Kalau 4C itu kompetensi abad 21, berarti untuk keseluruhan aspek. Tetapi untuk pendidikan, kompetensinya ada 6, yaitu kompetensi pendidikan abad 21 yang dikembangkan oleh Michael Fullan dengan project deep learning-nya. Ya, yaitu yang pertama, kalau kita sudah pernah mendengar creativity, collaboration, critical thinking, communication. Ini yang 4 ini sudah dari 20 tahun yang silam sudah dikemukakan. Kemudian 10 tahun terakhir dikemukakan oleh Michael Fullan, ditambahkan dengan character education dan citizenship. Kenapa Michael Fullan berpikir seperti itu? Karena penting bagi ilmuwan, secerdas apapun, sepintar apapun ilmuwan, dia harus punya karakter yang baik. Kalau tidak, ilmunya itu akan disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Citizenship, rasa kebangsaan, berkebangsaan global, ya. Bahwa dia tahu di mana negaranya, dia kembalikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari manapun, kembalikan untuk membangun negaranya. Kalau dia belajar di ibu kota, dia kembali ke desanya untuk membangun desanya. Itu adalah citizenship. Jadi, karena itulah kemudian di Indonesia dikembangkan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 juga. Ya. Profil pelajar Pancasilanya itu yang pertama iman, takwa, akhlak mulia. Ya. Mungkin kalau di STEM-nya tadi tidak ada eksistensinya. Kemudian berkebinekaan global, ini termasuk citizenship-nya. Gotong royong, ini termasuk citizenship-nya, karakter building-nya. Ya. Kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Asesmen kompetensi minimumnya itu literasi, numerasi, karakter. Kita bisa lihat di sini bahwa literasi itu penting, karakter itu juga penting. Maka kemudian dari STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, ya, kemudian ditambahkan dengan existence dan literasi,
di otak-atik huruf-hurufnya jadi melesat. Matematik, asisten, literasi, engineering, science, art, dan teknologi. Ada 7 muatan pengetahuan. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana penerapannya. Oke. Kalau matematik kita tahu itu kaitannya dengan hitungan. Asisten kaitannya dengan pengenalan diri orang lain, keyakinan gitu ya. Kemudian literasi kaitannya dengan kosakata, bahasa, bacaan, ya. Engineering kaitannya dengan berbagai macam cara atau proses. Science kaitannya dengan perubahan. Kemudian art kaitannya dengan rasa keindahan, warna, komposisi, ya. Teknologi kaitannya dengan peralatan, segala sesuatu yang digunakan untuk terjadinya sebuah proses. Bagaimana penerapannya? Nah, ini kita lihat. Ya. Ada anak dia mengambil mengambil sebuah botol kosong. Kemudian ketika ditanya oleh gurunya, "Kamu mau membuat apa?" Gitu ya. "Kamu mau membuat apa?" "Aku mau membuat ular." Gitu ya. Lalu dia menambahkan dengan pita, tali, dan sebagainya untuk bisa terlihat botol itu seperti ular. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada matematikanya. Dia memperkirakan ukuran, panjang pita, dan benang yang diperlukan. Eksistensinya, dia punya rasa percaya diri. Oke, dia punya rasa percaya diri. Ini ada yang raise hand ya? Maaf, baru lihat. Silakan yang raise hand mau bertanya atau mau menjeda? Boleh ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan saja langsung. Atau saya jelaskan dulu, nanti kita ada sesi tanya-jawab ya. Kemudian ada eksistensinya. Kita lihat anak ini sangat percaya diri, dia merencanakan mau buat apa, kemudian dia memutuskan menggunakan bahannya apa, terlihat sekali kemandiriannya. Literasinya, kita lihat ada pola kerjanya, ada urutannya. Dia pertama mengambil ini, kemudian menambahkan itu, dan sebagainya. Ada penulisan nama di sini, mengenal berarti namanya. Ya. Kemudian engineering-nya itu melakukan berbagai cara untuk mengubah botol kosong menjadi bentuk ular. Ya, dia menggunakan berbagai macam cara. Bagaimana caranya supaya botol ini terlihat jadi ular? Terus dia bilang, "Kasih pita Bu Guru, kasih pita." Gitu. Oh ya, kan ularnya belang. Oke, kemudian dia lilit-lilit pitanya. Dia coba, dia ikat di sini, ikat di situ, berbagai macam cara dia coba. Ya. Kemudian sainsnya dia belajar ada perubahan dari botol plastik kosong yang tidak terlihat apa-apa, kemudian menjadi bentuk ular. Artnya akan terlihat dari penggunaan bahan yang berbeda warna dan tekstur. Ya, dia menggunakan pita warna jingga, kemudian dikasih benang warna merah, ya. Kemudian teknologinya dia menggunakan berbagai bahan dan alat untuk mewujudkan gagasannya. Maka kita akan melihat di sini melesatnya matematik, eksistensi, literasi, engineering, science, art, dan teknologi. Ya, jadi bukan hanya STEM-nya, bukan hanya science-nya, engineering-nya, art-nya, math-nya, dan teknologi saja, tapi ada eksistensi dan ada literasinya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nih, ketika anak bermain ya dan berkarya, kita lihat banyak sekali yang dia kembangkan. Ada bawang merah, bawang putih. Kucingnya banyak di rumah. Iya, ibunya nonton. Kakaknya sama
sama adik. Yang ini sama ini. Iya. Jadi ini adik, saudara adiknya. Saudaranya adik apa ya? Dua sama bikin kata dulu gimana? Kayaknya biasa ya. Oke. Ini yang paling besar ini, yang paling kecil ini, yang paling sedang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, nanti biar nggak tenggelam. Aku pakai pelampung, pakai pelet biar nggak tenggelam. Sama teman kakek, Nah, dari situ ini sengaja suara gurunya untuk ketika bertanya tidak saya munculkan, tapi dalam bentuk tulisan supaya kita fokus pada yang dikatakan oleh anak. Terlihat sekali gagasan mereka itu luar biasa, ya. Nih anak yang ini ketika ikannya diberikan lingkaran, gurunya tanya itu apa, dia bilang ini pelampung. Kenapa ikannya pakai pelampung? Katanya karena dia juga berenang, kalau berenang pakai pelampung. Terus yang lingkaran-lingkaran ini, dia bilang itu teman-temannya sedang berenang pakai pelampung. Artinya gagasan anak itu dengan bermain itu luar biasa. Ya, idenya itu luar biasa. Kadang-kadang kalau kita nih guru diajak bermain, pasti mainnya cuma itu saja. Gitu, ya. Tidak banyak gagasan yang bisa dikembangkan. Oke, sampai di sini, sampai di konsep STEM, pengembangan STEM-nya, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau nanti di sesi terakhir? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau nanti saja di sesi terakhir saya tanya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih menyimak? Atau dilanjutkan saja Bu Dian materinya? Oke, kita Mungkin lanjutkan masih ya. menghimak ya. Di bagian terakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengembangan keaksaraan. Ya, pengembangan keaksaraan awal melalui bermain. Ya, jadi tidak hanya cukup dengan bermain itu, tetapi bagaimana bermainnya itu akan membuat anak mengenal baca tulis hitungnya. Kadang menjadi polemik bagi guru dan orang tua ketika orang tua akan bertanya anak-anak itu bagaimana bisa baca tulis hitungnya gitu. Ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan guru sehingga keaksaraan awalnya anak itu bisa muncul, bisa berkembang meskipun belajarnya melalui bermain. Ya. Yang pertama adalah harus ada dukungan main. Ya, harus ada dukungan main. Kalau tidak, ya mungkin anak hanya bermain dan tidak muncul kemampuan keaksaraannya. Seperti tadi di video tadi, bu gurunya tanya ada berapa ikannya Nesha. Dia kan menghitung. Maka di situ kemampuan berhitungnya akan terlihat. Logika matematikanya akan terlihat ketika dia menjelaskan bahwa kalau berenang harus pakai pelampung. Kemudian di video yang awal, dia bilang bikin sayur bening untuk bu guru. Kemudian bu gurunya tanya, mengapa harus makan sayur bening? Dia bilang supaya sehat. Kenapa? Kalau bu gurunya sehat, bagaimana? Supaya bisa sekolah. Dia tahu
hubungan sebab akibat itu adalah awal dari kemampuan membaca, menulis, dan matematik atau keaksaraan. Ya, nah itu harus ada dukungan dari guru. Kalau tidak ya tidak terjadi itu. Yang pertama adalah dukungan lingkungan main. Ya, perhatikan bahwa lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita itu ada keaksaraan di dalamnya. Jadi ketika kita menempel nama hari, nama bulan, huruf-huruf atau angka, itu setinggi pandangan anak. Ya, tidak perlu digantung di langit-langit, berayun-ayun tertiup angin gitu, nggak terlihat anak, dan itu akan membuat distorsi karena pandangan anak akan terganggu gitu ya. Jadi menghias ruangan kelas pun itu harus kita perhatikan sesuai kebutuhan anak. Kalau kita lihat seperti ini, di temboknya rendah, kemudian tempel-tempelannya itu setinggi pandangan anak sehingga anak bisa melihat dengan jelas. Kemudian dukungan sebelum main, ya. Pada saat kita memberikan dukungan main, menyampaikan pengetahuan terkait tema, usahakan anak terlihat memperhatikan. Guru tidak menghadap ke papan tulis, tetapi guru menghadap ke anak. Kemudian bukunya hadapkan ke anak, bukan hadap ke guru. Dan supaya anak melihat huruf-huruf di dalam buku. Ya, ketika kita kita bilangnya absen sih. Kita ingin memastikan kehadiran anak. Buatkan nama-nama anak, kartu-kartu nama anak, gitu ya. Kemudian izinkan dia mengenal huruf-huruf dalam namanya. Kemudian dukungan saat main. Pada saat anak main, berikan dukungan-dukungan yang mengarah ke pengembangan kemampuan keaksaraannya. Ya. Kemudian dukungan setelah main. Pada saat setelah main, bacakan cerita sebelum pulang, ya. Biasanya orang tua tidak punya kebiasaan membacakan buku di rumah, maka kitanya yang di sekolah membacakan buku 15 menit. Ya, bedanya buku yang dibacakan sebelum pulang itu boleh buku cerita apa saja, boleh dari dongeng, boleh dari buku cerita apa saja yang tidak terkait dengan tema. Tetapi kalau di awal dukungan sebelum main, buku yang kita berikan ke anak, buku yang kita perlihatkan ke anak itu yang mendukung tema, pembelajaran. Nah, seperti apa bukunya kita bisa lihat nih. Contohnya kalau nggak punya buku, kita bisa bikin sendiri. Bikin dari kardus, ya, kemudian ditempel-tempel dengan bahan-bahan bekas, ya, bekas dus lagi, bekas-bekas guntingan-guntingan kertas, kita buat buku cerita sendiri. Jadi kalau memang tidak punya buku cerita, kreatiflah membuat buku cerita sendiri. Kita nonton ini dulu sebentar ya. Kisah si pohon mangga harum manis. Di suatu desa terdapat pohon mangga yang kulit buahnya berwarna hijau dan bila dikupas isinya berwarna kuning. Orang tua dan anak-anak yang tinggal di sana sangat senang makan buah mangga manis yang berwarna hijau itu. Di dekat pohon mangga itu tumbuh 3 pohon jambu yang buahnya berwarna merah dan 5 pohon pisang yang buahnya berwarna kuning. Pada suatu hari terdengar berita ada yang ingin membuat jalan sehingga pohon mangga yang kulit buahnya berwarna hijau dan isinya berwarna kuning itu akan ditebang. Orang tua dan anak-anak desa tidak senang dan sangat sedih, sehingga mereka berusaha untuk menghalangi petugas berseragam coklat yang akan menebang pohon mangga, pohon jambu, dan pohon pisang tersebut. Petugas berseragam coklat sudah bersiap-siap untuk menebangnya dengan kapak dan gergaji.
Namun orang tua dan anak-anak ingin memindahkan ketiga pohon tersebut ke tempat yang lain. Petugas berseragam coklat setuju. Orang tua, anak-anak, dan petugas berseragam coklat bersama-sama memindahkan pohon mangga yang buahnya berwarna hijau, pohon jambu yang buahnya berwarna merah, juga 5 pohon pisang yang buahnya berwarna kuning ke kebun buah. Semua senang karena pohon mangga, 3 pohon jambu, dan 5 pohon pisang tetap berada di sekitar mereka. Nah, dari buku cerita itu kita bisa melihat bahwa di dalam buku itu ada kata-kata, misalnya kata kuning, gambarnya dikasih warna kuning. Ketika tulisan hijau, kata hijau, maka dikasih warna hijau. Ada 3 pohon jambu, berarti ada keaksaraannya. Kemudian ada 5 pohon pisang, ya. Jadi kalau kita bikin buku cerita sendiri, itu enaknya adalah kita bisa memasukkan muatan-muatan apa yang ingin kita kembangkan untuk anak. Ya, ada banyak buku cerita yang dijual, tetapi kadang-kadang tidak mendukung apa yang ingin kita berikan ke anak. Ya, kemudian di sini ada penyelesaian masalah, ada eksistensinya, ya, bagaimana mereka bergotong royong di desa. Kemudian ada engineering-nya, ada teknologinya, ada sainsnya, ada art-nya, ya. Jadi 7 pengetahuan ini pun bisa muncul di satu cerita, bukan hanya untuk mengembangkan keaksaraannya. Ya. Oke, kembali ke sini. Jadi buku cerita itu penting, ya. Kalau bisa buku cerita itu harus ada di mana-mana, ya. Buku cerita itu ada di mana-mana dan mudah dijangkau anak, ya. Siapkan APE yang banyak mendukung keaksaraan. Kemudian nama, ya, benda-benda di ruang kelas kita itu diberi nama, ya, tulisan pintu, jendela, kursi itu ditempel di ruang-ruangan kelas kita. Daripada gambar Mickey Mouse, gambar yang tidak berguna buat anak, lebih baik kita tempel dengan tulis-tulisan yang bervariasi bentuknya dan agak bersifat seni gitu, ya. Kemudian alat tulis mudah dijangkau anak. Anak-anak pasti punya rasa ingin tahu, ingin mencoba untuk menulis. Makanya jangan heran kalau mereka kemudian mencoret-coret di dinding, mencoret di lantai, itu karena tidak didekatkan pensil, krayon, spidolnya, tidak ada kertasnya di sebelahnya. Ya, kertasnya tidak perlu harus kertas yang baru, tidak harus kertas yang mahal, tidak harus kertas yang bagus. Boleh Bapak Ibu pakai kertas bekas dari kantor yang belakangnya belum print, masih kosong, itu taruh aja di meja. Karena buat anak itu berlatih terus. Ya, mereka yang penting adalah melatih terus, berulang-ulang. Kalau tadi kan kita bilang dia senang berulang-ulang supaya penguatan pemahaman. Kalau kita sudah pakai kertas yang bagus, itu sayang, ya. Dan buku ceritanya ada di dekatnya. Jadi kalau dia mau meniru tulisan apa, itu ada di dekat saja itu. Dan kalau kita lihat gambar di sini, misalnya ini, itu tulisan-tulisan tentang apapun boleh ditaruh di sini. Ada kata danau, kata air tawar. Ini karena temanya tentang air gitu, ya. Kemudian tulisan-tulisan, huruf-huruf dan sebagainya. Jadi kapanpun anak mau meniru tulisan, kapanpun anak mau melihat tulisan, itu mereka nggak bingung dan ada di situ gitu, ya, mudah dijangkau anak. Oke, kalau mereka mau menulisnya dengan pasir, di atas pasir gitu, ya, ada bak pasir dengan ranting-ranting, dia tulis di situ, tidak apa-apa, tidak harus dengan pensil dan kertas. Atau di papan tulis kecil seperti di sudut ini, itu nggak masalah. Jadi dimanapun anak mau menulis dengan menggunakan media apapun, itu izinkan.
Ya, yang penting adalah kita menyiapkannya. Kemudian hal yang ketiga adalah berikan waktu yang cukup. Ya, berikan waktu yang cukup untuk mereka bereksplorasi. Misalnya pada saat menggambar, ingatkan mereka untuk menuliskan nama di gambarnya. Kalau tidak bisa, berikan contoh tulisannya. Tidak ibu guru yang menuliskan, tapi contoh tulisannya kasih di dekat dia. Tidak apa-apa kalau di awal-awal dia masih menulis M-nya terbalik, kemudian H-nya lebih dulu daripada A, padahal namanya hanya di belakang, padahal namanya Hawa misalnya, W-nya dulu gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting mereka melihat dulu tulisan namanya dan menuliskannya. Ya, hubungkan main anak dengan keaksaraan. Kita tahu anak laki pasti senangnya main mobil-mobilan. Ya, tapi bagaimana supaya mereka muncul keaksaraannya, mengenal huruf, bikin jalanannya berbentuk huruf-huruf. Ya, ini sedang mengenalkan huruf D, maka jalanannya huruf D. Kapan lagi bikin huruf G misalnya dan seterusnya dari karton. Kemudian harus ada interaksi, jangan biarkan anak bermain sendiri. Karena tujuannya membangun kemampuan berbahasa, berkomunikasi, itu bagian dari literasi. Ya. Kemudian ada kesempatan untuk mencoba berulang-ulang. Ya. Kalau tidak ini dipindah-pindah, dia mencari bentuk yang sama dengan loyang berbentuk hati, gurunya menyiapkan bentuk-bentuk mana yang cocok, ya. Ada bentuk sendok, dia harus mencocokkan dan sebagainya. Coba kalau ibu menggunakan LKS, itu nggak akan bisa berulang-ulang. Kalau salah, dia malah jadi sedih karena apa? Rusak bukunya. Jadi salah. Tapi kalau dengan cara seperti ini, dia mencoba ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa, dia bisa berulang-ulang. Dan ini awet, bikinnya bisa tahan lama, bahan-bahannya bisa ada di lingkungan kita. Oke. Jadi yang terpenting adalah lembaga itu siap untuk menyediakan bahan-bahan yang terkait dengan keaksaraan. Coba kita lihat ini APE kreatif yang dibuat oleh orang tua untuk anaknya membangun keaksaraan awal. Oke, kita lihat di situ. Tadi ada permainan yang dengan pola warna. Kenapa pola warna itu penting dan ada kaitannya dengan keaksaraan? Ya, bagi anak ketika dia memahami pola, dia akan memahami bahwa huruf-huruf kata-kata itu adalah pola huruf. Ya, huruf kapital, huruf konsonan lagi. Kemudian kapital, konsonan, kapital. Itu adalah pola.
Ya, untuk bisa memahami bacaan, untuk bisa memahami tulisan, maka pola itu penting. Kebanyakan anak karena tidak pernah belajar tentang pola, tidak pernah diajak meronce, itu juga kaitannya dengan pola. Seringkali sudah di SD, SMP-nya itu ada huruf yang tertinggal dalam satu kata. Ya, dan dia nggak peduli, padahal itu akan sangat berbeda maknanya ketika satu huruf saja tidak ada. Nah, itu penting, pola itu juga diajak bermain ya kepada anak, gitu ya. Nah, ini ada satu pesan dari Pautpedia, ini Kemendikbud punya program tentang praliterasi untuk anak usia dini. Ini sebenarnya dalam bentuk gambar, tetapi saya buatkan videonya supaya dan poin-poinnya saja yang saya berikan kata kuncinya saja. Apa yang dilakukan? Praliterasi. Pertama harus berbasis baik. Kemudian orang tua, hal ini berarti guru, ya, membacakan buku kepada anak. Kalau gurunya nggak pernah membacakan buku kepada anak, literasinya tidak akan berkembang, gitu ya. Dan dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya kita memperkenalkan tentang lingkungan yang terdekat dengan anak dulu. Kalau dia berada di daerah pantai, ceritakan dulu tentang pantai, apa yang dia lihat sehari-hari di pantai. Kemudian kalau di pegunungan, kalau di kota, dan sebagainya. Sesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dulu. Oke. Kemudian mulailah dari hobi dan minat anak. Ya. Jadi kalau misalnya anak dipaksakan tidak sesuai minatnya, itu nggak akan membuat mereka belajar tentang tentang literasi. Anggap seperti tadi ya, anak yang bermain dengan membuat sayur bening itu karena dia sedang tertarik, ibunya mungkin tadi pagi sarapan tuh membuat sayur bening buat dia. Padahal temanya bukan tentang sayur, tetapi ibu guru tetap harus tertarik dengan sayur buatannya gitu, dan guru menanyakan ada apa saja di sayur bening, dia bilang ada bawang merah, ada bawang putih, itu mengenal merah, putih gitu, dan dia tahu seperti apa gitu ya. Jadi kalau belajarnya melalui bermain itu pasti otomatis akan sesuai dengan minat anak, sesuai dengan hobinya anak, ya. Yang kenalkan budaya daerah, ya, bagus sekali kalau guru-guru juga atau orang tua juga memperkenalkan budaya daerah di dalam kegiatan literasinya, ya. Jadi pengetahuan bahasa, pengetahuan kosakatanya, kognisinya itu akan berkembang dan sekaligus mengenal budaya daerahnya. Dan jangan lupa berikan umpan balik. Kalau ada keberhasilan sedikit apapun keberhasilan yang dilakukan anak, itu berikan umpan balik, berikan penghargaan, ya. Memfasilitasi bahasa anak berarti membantu mendukung pertumbuhan kosakata anak sejak usia dini. Itu pesan dari program. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya memberikan dukungan keaksaraan di setiap sentra. Kita melakukan pembelajaran menggunakan sentra, ya. Kemudian pendekatannya berbasis proyek. Lalu belajarnya melalui bermain. Pasti kan akan beda-beda ya. Nah, nanti Bapak Ibu pengelola boleh membuat sentranya apa saja yang bisa dibuat gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin baloknya belum banyak, tidak bikin sentra balok dulu sambil mengumpulkan balok-balok. Kita buat dulu sentra persiapan, sentra alam, sentra peran gitu ya. Itu kan kalau sentra alam itu pasti sudah ada. Sentra persiapan pasti sudah banyak bahan-bahan terkait persiapan. Kemudian sentra peran seperti apa, gitu ya. Lalu di dalam sentra-sentra itu ditata mainannya ya, seperti ini, kayak gini. Ini kan
sentra balok, tetap ada bahan-bahan lokalnya, bahan-bahan tambahan lainnya, ya, supaya anak bisa berkreasi dan berkarya, tidak hanya balok-balok. Kemudian ini dukungannya, ya. Dukungannya itu sediakan buku cerita dan majalah di sudut kamar ini kalau di sentra perannya. Ya, biarpun di sentra peran mainannya di situ ada masak-masakan, ada tempat tiduran gitu ya. Kemudian ada kantor-kantoran, ada dokter-dokteran, tetap ada buku di dekat sana. Tetap ada buku tetap ada buku menu misalnya di dapurnya, ya. Ada buku cerita di kamarnya, ya. Kemudian perkenalkan bahan-bahan cetak seperti ada daftar belanja, gitu ya. Mau belanja apa hari ini? Ada menu makanan, ada brosur-brosur promosi barang. Itu taruh aja di sana di sentra peran. Kemudian di sentra musik ada tulisan kata-kata dari lagu-lagu kesukaan anak. Jadi misalnya ada tulisan balonku, gitu ya. Ada tulisan pelangi. Tulisan-tulisan yang diambil dari lagu yang menarik anak, ya. Kemudian ajak anak membunyikan alat musik pada kata-kata tertentu saat dibacakan buku. Misalnya, ketika ibu guru membacakan buku ada kata warna kuning, kalian bunyikan alat musik yang kalian pakai, gitu ya. Jadi anak musik misalnya ada yang megang kecrekan, ada yang megang botol berisi biji-bijian. Pada saat bu guru cerita, ada 5 pohon pisang berwarna kuning. Terus anak-anak cek gitu. Nah, itu anak sedang membaca, kemudian juga dia mengenal alat musiknya gitu ya. Kemudian sentra balok itu sediakan selalu kertas dan spidol untuk anak menuliskan nama-nama bangunannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mana ya anak main balok ya? Oh, tidak ada di sini. Jadi bangunannya itu diberikan nama-nama. Di mana ya tadi ada? Sorry. Ketika dia selesai membangun balok, bu guru tanya, ini bangunan apa yang kamu buat? Nah, dia bilang misalnya masjid. Kita tulis kata masjid, lalu ditaruh di atas bangunan masjidnya. Jadi nama-nama apa yang dia buat itu dibuatkan kosakatanya. Terus tempel-tempel gambar-gambar bangunan, kemudian bentuk-bentuk geometri, dan ada tulisannya. Ya, jadi misalnya ada gambar segitiga, tuliskan di bawahnya segitiga. Kemudian ada gambar silinder, kemudian tempelkan di bawahnya ada tulisan silinder. Gitu. Jadi selalu ada kosakata dan sebagainya. Ya, matematika juga seperti itu. Kalau keaksaraan itu berarti literasi dan matematika ya. Membaca dan berhitung serta menulis. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk berbagi. Mungkin sekarang waktunya untuk berdiskusi dulu ya, Mbak Nuning ya. Iya. Oke. Baik Ibu Dian, karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke. Mungkin kita pakai atau kita gunakan dengan sesi tanya jawab ya Bu ya. Boleh. Ya baik. Ibu dan Bapak barangkali ada yang ingin bertanya mengenai paparan yang tadi kurang jelas. Halo? Ada yang mau bertanya? Balontak Utara. Silakan. Ada yang bertanya? Halo Bu, Iya. ini dari Yus. Halo. Ya Ibu. Ini Ya, dari dari mana, Balantak Ibu? Utara. Dari Ibu Asmi. Dari Balantak Utara Desa Tower. Oke. Dari Ibu Kabupaten Banggai. Banggai. Iya, silakan Bu. Ya. Saya pengelola Bu. Ya. Oke. Ya. Ya Ibu. Yang saya tanyakan begini Bu. Ini kan masa pandemi, jadi kita guru-guru tidak bisa bertatap muka di sekolah. Ya. Nah, sementara kita
pekerjaan anak-anak cuma diberikan di rumah. Diantar jemput begitu, cuma diberikan, ditinggal. Jadi bagaimana cara mengantisipasi supaya anak-anak ini bisa belajarnya melalui bermain ya Bu ya? Halo. Iya, iya. Supaya belajarnya tetap melalui bermain ya Bu. Biarpun di gitu ya. Sementara kalau di rumah kan tidak bermain. Cuma gambar, diberikan itu pekerjaan, ditinggal oleh guru. Nanti besoknya dijemput ulang. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak belajar melalui bermain? Ya, oke. Dalam ya, terima kasih Bu. Baik, bisa saya berbagi seperti ini Bu. Jadi dukungan pembelajarannya, Ibu bisa melalui video tidak Bu? Ya. Orang tua bisa menggunakan video tidak? Ya, di sini tidak ada. Semuanya punya HP, Ibu. Oh, ada di desa, Bu. Di desa. Kenal saja setengah mati, Bu. Oke ya, belajarnya jadi masih di rumah. Kalau belajarnya masih di rumah, ya, jadi kita berikan kesempatan kepada orang tua untuk membuat namanya sudut bermain. Jadi minta ke orang tua untuk membuat sudut bermain di rumah. Ya, mainan apa saja yang ada di rumah, barang-barang apa saja yang tidak terpakai orang tua di rumah, itu ditaruh di meja atau di sudut di pojok rumah tempat anak untuk bermain. Ya. Dah. Lalu ketika ibu ke rumahnya datang memberikan satu pekerjaan, itu berikan saja tantangan atau temanya. Ya. Ibu, hari ini temanya adalah hebatnya dokar di desaku. Gitu misalnya ya. Temanya kan tentang kendaraan. Kita berikan ke orang tuanya. Ibu, hari ini topiknya adalah hebatnya dokar di rumah di desaku. Nanti biarkan anak untuk berkarya terkait dengan dokar. Ya. Jadi anak berkarya sesuai dengan dokarnya. Itu sesuai dengan karya sesuai dengan tantangan yang Ibu berikan. Gitu ya. Karena hari ini tantangan yang diberikan adalah dokar, maka anak akan muncul ide saya akan bikin dokar tapi dari mainan yang dia punya. Ya. Mau pakai apa saja, mau pakai sendok, mau pakai mau pakai krayon atau mau pakai apa gitu. Nah, lalu orang tua membuat foto dari, tapi nggak punya kamera ya, atau karyanya itu ditaruh dulu, besok pada saat ibu ke rumahnya lagi baru ibu lihat karyanya itu, gitu ya. Jadi karyanya itu ditaruh dulu, lalu besok ibu guru datang lagi ke rumahnya, kemudian tanyakan ke anak, ya, tanyakan ke anak, kamu membuat apa kemarin? Aku bikin dokar Bu Guru, ini rodanya entah dari apa, mungkin dari dus, mungkin dari mungkin dari botol gitu. Mungkin tidak mirip seperti dokar, mungkin dia hanya bikin lingkarannya saja karena yang terlihat di dalam pikirannya dokar itu adalah rodanya besar gitu. Atau dia bikin kudanya saja nggak apa-apa, ya. Yang penting adalah dia bermain dengan bahan main yang ada di rumahnya, kemudian dia berkarya sesuai gagasannya. Sesuai idenya mau bikin apa, tetapi temanya atau topiknya ibu guru yang memberikan gitu. Begitu seterusnya, berarti hari ini nah sudah hebat nih dokarnya. Terima kasih ya ibu guru, foto ya, ibu foto. Kemudian sekarang tantangannya adalah untuk hari ini misalnya masih tentang kendaraan. Wah, hebatnya pesawat tempurku misalnya. Nah, kemudian bikinlah tentang biarkan anak berkarya sesuai
topik dari Ibu gitu. Besoknya lagi begitu seterusnya. Jadi tidak menggunakan LKS tetapi dengan karya supaya kreativitasnya muncul. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bu. Oke. Jadi minta kepada orang tua untuk mengumpulkan dus-dus bekas susu, dus bekas odol, dus bekas sabun, dus bekas apa saja, botol-botol plastik, ya minta ke orang tua untuk mengumpulkan itu di rumah untuk mereka berkarya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Aswin. Ya, Baik, yang lain mungkin ada yang masih bertanya? Ibu Bapak? Ibu Bapak yang lain ada pertanyaan? Ada sedikit Ibu. Baik, silakan Bapak. Nah, terima kasih. Saya dari Kabupaten Banggai, bidang PAUD. Setelah saya terima kasih atas waktunya, yang saya hormati Ibu narasumber, Bapak Ibu perwakilan Kabupaten Kota, maupun Bapak Ibu Kepala Satuan PAUD tempat masing-masing. Saya sangat berterima kasih kepada Kemdikbud lewat agar dari informasi. Kemudian akan pemaparan materi tentunya di sini tidak semua yang disampaikan tadi itu tentu bisa kita pahami secara baik. Oleh karena itu saya berharap lewat kesempatan ini kalau boleh materi yang disampaikan tadi barangkali di-share ke kami sehingga itu bisa dipelajari sehingga betul-betul bisa dipahami daripada materi itu dengan baik. Karena itu sangat baik saya lihat. Nah, kemudian yaitu jenis permainan tadi sudah disampaikan, kemudian tentang bermain manfaatnya sudah sangat luar biasa. Namun barangkali di sini perlu saya untuk pembentukan karakter ini, terutama di PAUD ini, barangkali di samping permainan-permainan yang ada seperti tadi bisa barangkali dikombinasikan dengan permainan akar budaya. Ini barangkali perlu karena tadi singgung tadi akar budaya, barangkali permainan tradisional misalnya seperti congklak, mobil-mobilan dari apa, layang-layang, kemudian petak umpet beteng, itu barangkali bisa dikembangkan sehingga budaya-budaya tadi yang ada di masyarakat itu tetap itu bisa lestari. Jadi katanya tadi yang disampaikan Ibu, akar budaya itu perlu dipertahankan untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia agar di usia dini itu anak-anak itu betul-betul mencintai daripada budaya lokal. Itu barangkali yang perlu saya tambahkan sedikit. Kemudian tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi bahwa bermain sambil belajar, bukan seperti itu ya, belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain. Berarti saya dapat saya simpulkan bahwa belajar melalui bermain. Ya. Berarti kalau saya melihat di sini, ini yang berkembang di PAUD-PAUD yang ada saya lihat ini dari beberapa orang tua yang tertanam di pikirannya bahwa dia tidak mau menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan lebih tinggi karena dianggap belum bisa membaca. Nah, ini barangkali persepsi yang perlu diluruskan barangkali ini. Karena kalau tadi belajar melalui bermain berarti memang tujuannya adalah belajar, tetapi kalaupun misalnya dalam belajar itu dia bisa menghitung, dia bisa mengklasifikasi, barangkali itu tidak masalah, tapi bukan diajar bagaimana menghitung, bagaimana membaca, tetapi intinya bermain, belajar dalam bermain. Nah, itu barangkali yang perlu. Jadi tidak mutlak bahwa anak PAUD itu harus bisa membaca. Itu barangkali Bu ya, itu yang. Kemudian di masa pandemi sekarang ini memang luar biasa di Kabupaten Banggai, khususnya di Kabupaten Banggai ini sudah masuk zona merah dan hampir-hampir masuk zona hitam. Jadi memang sehingganya pembelajaran di PAUD itu betul-betul terkendala, apalagi anak usia dini ini. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun ini tentunya ini ada terjadi kesenjangan dalam hal ini pembentukan karakter ini. Karena di usia PAUD ini kita ketahui bersama bahwa 80% itu terbentuk di PAUD. Sementara ini tidak bisa. Jadi sekarang ini banyak bermain di handphone, gadget. Itu yang dipakai sekarang. Sementara di ini
itu sangat luar biasa pengaruh radiasi daripada handphone ini. Ini barangkali makanya itu jangan semata-mata tentunya menggunakan handphone gadget apa semua. Kalau perlu tentu ada luring itu ya, yang kita harapkan dengan prokes yang ketat. Itu barangkali. Karena kita sekarang ini zaman now ini tidak bisa menghindar daripada namanya handphone apa semua ini. Mulai dari kecil sekarang kalau bermain kan langsung dikasih handphone. Ini jangan sampai terjadi di PAUD. Karena anakmu ini kasih handphone sementara radiasinya itu luar biasa, itu luar radiasi daripada ini, apalagi di usia dini. Jadi barangkali perlu dikombinasi barangkali kalau menurut saya, jangan video bisa diputarkan tetapi jangan keseringan, kemudian jangan sampai anak ini perlu ada pembatasan. Ada kan program dari Direktorat PAUD itu pernah disolusikan, yaitu program 18-21. Jadi pukul 18 sampai 21 itu tidak boleh sama sekali memegang handphone atau yang berhubungan dengan digital. Dalam rangka itu untuk mengurangi daripada itu barangkali perlu diprogramkan di PAUD juga ada waktu tertentu. Jadi barangkali hanya itu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lebih dan kurangnya mau dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya dari Disdik Banggai. Ya, itu semua sharing. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu yang lainnya boleh diperhatikan juga bahwa tadi usulnya kalau bisa permainan-permainan itu permainan yang punya budaya daerahnya masing-masing itu ada di dalamnya. Ya, jadi taruhlah congklak di sentra persiapan gitu ya. Kemudian misalnya ada alat musik tradisional, taruhlah di sana. Ada bahan-bahan lain yang bersifat yang kental dengan budaya lokalnya. Mungkin bisa saya perlihatkan di sini. Misalnya di sini, ya gambar ini kita lihat. Ini sebenarnya ada gambar ada besek kecil. Jadi kalau di Bali itu penting sekali besek ini biasanya untuk membawa sesajen atau sesari untuk sembahyang ke pura. Ya, di dalamnya ada buah-buah dan sebagainya. Maka anak-anak di Bali sudah hafal betul dengan besek ini. Mungkin di seluruh Indonesia juga ada gitu ya. Ada centong kayu di sini, kemudian ada kerang-kerang. Itu semua adalah yang mendukung dengan lingkungan sekitar dan budaya sekitarnya. Gitu ya. Jadi benar sekali bahwa penting untuk anak kenal dengan budaya lokalnya. Ya. Ini kami taruh di sini kayu manis, itu ada kayu manis yang mungkin daerahnya yang punya kayu manis banyak itu bisa punya kayu manis yang panjang-panjang. Ini saya bawa dari Maluku kalau nggak salah. Kemudian bakul kecil itu pasti semua punya itu ya. Kemudian biji-bijian, ada biji saga, biji ketapang, ada biji kenari, biji-bijian, yang biasa ada di sekitar kita. Ya, itu boleh Ibu letakkan saja di sana di dalamnya. Itu ya. Kemudian betul sekali, nih seperti ini. Ini sebetulnya namanya tamas di APE yang angka-angka ini kalau di Bali ini untuk meletakkan sajen bunga-bunga ya. Ini kita pakai untuk menuliskan angka-angkanya. Kemudian anak menggunakan kerang, banyak sekali kerang di Indonesia itu ya, untuk menaruh kerang sejumlah dengan angka yang tertulis di sana. Gitu. Jadi benar, budaya lokalnya itu harus kita dahulukan. Oke, silakan ada yang lain lagi ingin bertanya. Oh, Ibu Rahmawati nih mengangkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maros, dari Kabupaten Maros. Maros. Kebetulan kami pengelola. Iya, Maros ya. Saya sudah pernah ke Maros. Saya ingin agar kiranya materinya dikirim ke kami agar kami bisa membaca ulang dan mempelajari lebih baik. Baik.
maaf kemarin saya tidak sempat hadir berhubung sesuatu hal. Saya ingin bertanya, apakah maaf mungkin di luar materi bisa? Oke. Apakah anggaran itu kami terima uang atau berupa barang? Cuma itu Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ikut kemarin. Kalau itu saya tidak bisa menjawab ya. Baik, saya cuma mau mengkomentari. Ibu jangan dimatikan dulu videonya, kameranya. Ini saya melihat nih di atas kepala Ibu ada hiasan digantung-gantung di atas ini di langit. Itu yang saya bilang ini tidak penting buat anak-anak, tidak kelihatan buat mereka gitu ya. Jadi nanti diganti, ditaruh setinggi pandangan mata anak. Sayang sekali nih. Padahal sudah huruf-huruf ya Bu ya. Hiasan di atasnya ini. Oke. Halo Ibu, halo maaf. Halo Ibu, maaf. Kami ini berada di sekolah SD, kebetulan Maaf Ibu, kami secara kebetulan kami berada di posisi di sekolah SD karena di sekolah kami di TK tidak ada jaringan Ibu. Kami nunggu ini di SD. Hebat. Yang penting sudah berusaha ya Bu ya. Iya. Kalau pertanyaannya Ibu saya tidak bisa jawab ya. Itu mungkin nanti dijawab sama panitia dari Kemendikbud. Oke. Iya, insya Allah. Terima kasih. Ada lagi? Baik, Ibu dan Bapak masih ada yang bertanya lagi? Halo? Masih ada yang ingin bertanya? Halo, Ibu Bapak? Ini kebanyakan pengelola ya, Mbak Nuning ya? Iya, Bu. Tapi ada dari dinas juga. Oh dari dinas. Iya ada. Halo Ibu Bapak. Silakan Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tadi kayaknya ada yang bersuara, Mbak. Masih ada yang ingin bertanya? Iya. Ibu Diana kalau nggak salah tadi ya. Halo. Diana. Ya, silakan Pak. Oke, ini saya dari Dinas Pendidikan Aceh Utara, Ibu. Aceh Utara. Ya. Silakan Pak. Dengan Bapak Juanda. Saya mau menanyakan ke Ibu, ini masalah layanan. Apakah setiap layanan itu porsi bermain dengan belajarnya itu berbeda? Karena usianya pun berbeda. Katakanlah layanan kelompok bermain kan usianya 2-4 tahun. Layanan TK adalah 4-6 tahun. Ya. Nah, apakah porsi belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar itu sama persentasenya? Nah, karena kan kalau di TK rata-rata orang tua yang diharapkan adalah anak itu selain bermain juga mampu membaca dan menulis. Sementara kalau di KB kan tujuannya mereka di sana adalah belajar sambil bermain dan mendapatkan arahan-arahan dari tenaga pendidiknya. Ini mohon pencerahan Ibu supaya nanti di lembaga yang ada di Aceh Utara bisa kita arahkan. Kalau layanannya KB, mohon bermainnya lebih banyak daripada belajarnya. Kalau layanan TK, banyak belajarnya dan daripada bermain. Atau bagaimana? Ini mohon arahan. Terima kasih, Ibu. Baik, ini langsung saya tayangkan saja ya Pak ya. Oke, siap. Oke, sebetulnya itu tadi sudah saya tekankan sekali. Ya, bisa dilihat tayangannya, Bapak? Bisa ya? Oke, sekarang kita melihat PAUD itu
usia berapa sampai berapa? Sesuai dasar hukumnya. Pendidikan anak usia dini itu untuk umur berapa sampai berapa, Pak? Kalau untuk layanan TPA, tahu saya itu usia 3 bulan sampai 2 tahun. Usia kami adalah 2 sampai 4. Iya, PAUD itu kan payungnya, Ibu, 0 sampai 6 tahun. Oke, 0 sampai 6 tahun. Itu kita sebut sebagai anak usia dini di Indonesia. 0 sampai dengan 6 tahun. Ya. Nah, kalau 0 sampai 6 tahun berarti belajarnya melalui bermain ya, Pak ya? Ya. Oke, belajarnya melalui bermain. Kita masuk dulu konsep pemikiran itu belajar melalui bermain. Jadi Bapak jangan bilang belajarnya berapa persen, bermainnya berapa persen. Itu berarti ada pemisahan. Ya. Bahwa anaknya belajar itu melalui bermain. Oke. Jadi bukan belajar sambil bermain, bukan belajar seraya bermain, bukan belajar kemudian bermain, atau bermain dulu baru belajar. Nggak boleh dipisah seperti itu, Pak. Ya, tetapi bermainnya anak itu adalah belajar. Oke, bermainnya anak adalah belajar. Lalu bagaimana caranya membedakannya? Kalau anak yang umur 3 tahun sampai 2 sampai 3 tahun seperti apa dukungannya? Kemudian 4 sampai 5 tahun seperti apa dukungannya? 5 sampai 6 tahun seperti apa dukungannya supaya mereka siap untuk belajar ke jenjang pendidikan berikutnya. Kan begitu pertanyaannya ya, Pak ya? Sekarang strateginya seperti ini. Bapak harus membuka juga standar pencapaian perkembangan anak, STPPA-nya. Ya. Kalau anak umur 5 sampai 5 dan 6 tahun misalnya, mereka akan untuk dari aspek kognitifnya, daya pikirnya, misalnya memahami 2 sampai 3 perintah sekaligus. Tapi kalau 4 sampai 5 tahun mungkin hanya 2 perintah. Anak 3 tahun itu hanya 1 perintah. Maka guru ketika memberikan dukungan itu harus melihat ke STPPA-nya. Oke, bagaimana ketika anak belajarnya melalui bermain? Ini semua anak ya, umur 1 sampai 2 sampai 0 sampai 6 tahun. Sekarang kita fokusnya ke anak kelompok bermain TKA TKB. Ya. Mereka bermainnya sama, Pak, di tempat yang sama. Ya. Di tempat bermain yang sama, di ruangan yang sama, dengan bahan yang sama. Belajarnya melalui bermain. Tetapi guru dukungan guru yang berbeda, Pak. Dukungan guru yang berbeda. Ingat ya, dukungan guru. Berarti saat anak bermain, interaksinya guru ke anak yang akan berbeda. Kalau anak usia 3 tahun ketika bermain sayur-sayuran, membuat sayur seperti tadi, di videonya tadi, gurunya akan bertanya ada berapa macam bahan di sayurnya. Ya. Kemudian dia akan menghitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada apa saja, ada bawang merah, bawang putih, ada bayam, ada airnya. Nah, tapi kalau untuk anak TKB, itu akan lebih tinggi lagi pertanyaannya, kan lebih jauh lagi. Bagaimana kalau tidak ada bawangnya? Apa yang terjadi dengan sayur? Tidak enak, Bu Guru. Nah, itu dukungan guru ke anak pada saat anak bermain itu yang membedakan, Pak. Bukan cara bermainnya, bukan waktu bermainnya, bukan pemisahan antara bermain dengan belajarnya berapa persen, tidak. Yang membedakan adalah dukungan guru ke anak sesuai dengan kelompok usianya. Sampai di situ bisa dipahami, Pak? Oke, bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Jadi, misalnya ketika guru memperlihatkan kata danau, gitu ya, kata danau pada anak kelompok bermain ada tulisan danau, ada pada anak TKA ada tunjukkan kata danau, pada anak TKB juga. Cuma ketika guru mengenalkan ke anak kelompok bermain danau, maka yang guru lihatkan adalah huruf pertamanya huruf apa ya, Nak? Ini loh bentuknya seperti ini.
huruf D. Siapa yang namanya dimulai huruf D di sini? Seperti itu, Pak. Tapi kalau anak TKA, guru sudah mulai memperlihatkan selain huruf D, ada huruf apa lagi yang kalian tahu? Kalau nggak ada yang tahu, ibu guru kasih tahu. Ini ada huruf N, ada huruf U. Kita balik huruf N dan U. Sama bentuknya, tetapi terbalik posisinya. Itu boleh ibu guru kenalkan. Tapi kalau untuk TKB, sudah mengenalkan satu kata, danau. Itu semua hurufnya dikenalkan. Itu bedanya, Pak. Lalu apakah anak siap untuk masuk SD? Dia belajarnya berlalu bermain. Apakah dia siap baca tulis hitungnya? Siap kalau gurunya memberikan dukungan seperti itu. Tapi kalau anaknya bermain, kemudian gurunya juga asik main dengan gadgetnya, chatting, buka Facebook, buka Instagram, nggak akan terjadi kemampuan baca tulis hitungnya di anak. Wajar kalau orang tua komplain kalau anaknya bermain terus nggak siap masuk SD, nggak bisa baca tulis hitung. Saya juga kalau punya anak usia dini, masuk ke PAUD, kemudian nggak diajarin baca tulis hitung melalui bermain, saya marah, Pak. Karena saya lihat anak bermain terus gurunya juga asik main dengan yang lain, ngobrol dengan guru yang lain. Nggak ada dukungan di situ. Ya nggak akan terjadi kemampuan baca tulis hitungnya. Maka penting bagi guru juga memberikan dukungan pada saat anak bermain, berinteraksilah dengan anak main. Nih, ini saya tayangkan ini. Ini penting benar. Kalau tidak ada ini, tidak terjadi kemampuan keaksaraan itu. Ya, anggaplah misalnya, biasanya nih, guru bacakan mengabsen anak misalnya. Ibu mau lihat ya siapa yang hadir, ibu buka buku absennya. Ibu buku daftar nama anak. Adi, ada Bu Guru. Anaknya jawab. Udin, ada Bu Guru. Itu yang bisa baca cuman gurunya, anaknya cuma bisa angkat tangan dan bilang ada guru. Benar nggak? Ya. Tapi kalau nama anaknya ibu guru tulis, ya di karton bekas apa saja, tidak harus bagus. Lalu ibu tulis, ini nama Udin, ada tidak Udin di sini? Anak melihat namanya, anak melihat huruf-hurufnya. Anak lain yang bukan nama Udin juga bisa tahu nama temannya. Muncul kemampuan membaca, muncul kemampuan mengenal nama orang lain, mengenal huruf-huruf, dan seterusnya. Gitu, Pak. Oke, Bu. Siap ya? Satu lagi, Bu. Ya. Kemarin saya dapat materi bahwa setiap layanan itu ada ketentuan jam tatap muka. Ya. Jam tatap mukanya memang berbeda. Iya. Ya. Berarti kalau berbeda jam tatap muka berarti berbeda juga kualitas pembelajaran ke anaknya. Yang saya pengen tanyakan, karena di lapangan itu Ibu mereka menetapkan wajibkan anak itu tatap muka 1 hari itu 2 jam 60 menit 60 menit kali 2 itu dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, kalau ada anak yang nggak masuk 2 hari dengan catatan berarti ada alfanya, ada ininya. Yang wajibnya bagi seorang anak, kalau menurut aturan kan minimal Ibu ya 1 minggu itu 180 menit gitu. 1 hari atau 1 minggu? 1 hari kalau saya nggak salah. Itu kewajiban mereka itu apa harus full dari Senin sampai Sabtu layaknya SD, SMP gitu. Padahal kalau menurut saya kan mereka masih anak-anak, Ibu. Iya, Bapak. Betul. Nah, ini bagaimana, Ibu? Ya, di situ tidak ada kata wajib ya, Pak? Apa ada kata wajib? Memang kalau di sekolah di kami itu bukanya dari Senin sampai Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 10. Itu tiap hari. Ya, tapi maksud saya di peraturan atau undang-undangnya ada kata wajib, Pak. Saya juga
Tidak ada, tidak ada seperti di SD, karena saya juga mengelola SD, tidak ada seperti di SD ada SKL standar kelulusan, misalnya kalau 90% kehadiran itu akan mengurangi dan sebagainya, tidak ada di PAUD, Pak. Setahu saya. Hah? Karena kan ada penilik-penilik juga ketika mereka datang ke lembaga, ini anaknya terdata ada 20, kenapa setiap saya datang anaknya 10? Nah, seperti itu tanyakan. Ya, wajar kalau penilik menanyakan itu, Pak. Takutnya datanya palsu gitu kan? Ya. Jadi itulah kadang-kadang gurunya kan memberi pembelaan. Memang betul, Pak. Tapi kadang-kadang anaknya hari ini datang si A, besoknya si A nggak datang si B, tapi jumlahnya tetap 20. Ya, gitu, boleh. Ibu. Berarti harus mewajibkan setiap anak harus 20 setiap hari kan nggak mungkin. Ya, betul. Jadi peniliknya itu yang harus dikasih tahu ya, Pak ya. Jadi tidak berarti semua anak harus hadir pada saat itu dan semuanya dikumpulkan. Tapi yang penting data itu benar gitu. Dan buat guru kalau saya sebagai pengelola itu adalah sebagai koreksi, Pak. Kalau saya sebagai pengelola datang ke lembaga saya dan bilang kenapa banyak anak yang nggak masuk, kenapa? Apakah sekolah kita tidak menarik? Apakah kamu gurunya galak ngajarnya? Apakah APE-nya tidak menarik? Itu jadi evaluasi buat kita, Pak. Jadi seharusnya penilik itu ketika datang ke lembaga dan menanyakan kenapa tidak banyak anak yang masuk, itu peniliknya memberikan pelatihan, memberikan arahan ke pendidiknya. Begini loh Bu, biar lembaga Ibu, biar anak tertarik. Begini loh Bu, caranya begitu. Harusnya penilik datang ke lembaga bukan untuk menyalahkan, jadi untuk memberikan saran-saran bagaimana anak itu tertarik ke sekolah gitu. Ya, jadi guru juga nggak takut sama penilik gitu. Ya. Oke, jadi kalau saya datang ke lembaga juga, oh ini mungkin kita ubah gini ya biar anak tertarik. Oh sekali kita mainnya di luar ya supaya anak nggak bosan di dalam. Jadi invitasi atau sentranya dibuka di luar ya lama-lama. Jadi itu adalah bagian dari evaluasi kita. Kenapa banyak anak yang tidak datang ke lembaga gitu loh Pak? Ya. Jadi secara hukum tidak ada aturan. Oh harus sekian persen hadir. Kalau tidak hadir nanti tidak lulus, nggak ada aturannya itu. Itu mungkin buat anak lebih menarik di rumah daripada di PAUD gitu ya. Dan itu adalah evaluasi buat kita. Terima kasih Bapak dari Aceh Utara. Dari baik Ibu. Ya. Baik Ibu dan Bapak, mohon maaf Ibu Dian, waktunya sudah cukup karena kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya dengan narasumber yang lain. Siap. Baik, alhamdulillah selama 2 jam kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ibu Dian. Begitu juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak peserta yang lainnya. Informasi ini juga bisa untuk kemajuan lembaga PAUD terkait dalam hal pengelolaan pembelajaran melalui bermain pada lembaga PAUD. Dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana yang memadai dan tertata dengan apik. Selain itu juga legalitas lembaga harus dilengkapi. Guru yang kompeten memiliki dedikasi yang tinggi dalam membina peserta didik sehingga dapat menciptakan generasi emas yang berkarakter di masa mendatang. Lengkapilah dengan buku-buku cerita karena melalui buku cerita anak pasti memiliki imajinasi yang tinggi. Berikan waktu yang cukup sehingga anak dapat berinteraksi dan mencoba terus sehingga anak dapat menyelesaikan tugasnya sambil bermain. Begitu ya Bu Dian ya? Ya. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih. Kami atas nama Panitia Pelaksana Kegiatan BINTEK mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Dian selaku narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada peserta semua. Untuk itu, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam sehat. Akhirul kata.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya juga mohon pamit. Ya, Bu Nuning, saya mohon pamit juga. Ya. Saya izin keluar dari room. Mohon maaf ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Bu Dian, mohon izin materi akan saya share ya Bu ke peserta. Silakan, Baik, silakan. Ya. Terima kasih Bu Silakan. Udah. Terima kasih. Izin pamit. Sampai ketemu lagi. Bu.